Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi KPTS, Kamera Pencahayaan dan Tata Suara. Kali ini materi KPTS untuk kelas 2. Materi yang kita bahas adalah tentang prosedur menggunakan kamera video. Jadi materi ini adalah materi KPTS untuk kelas 11. Saya akan terangkan, silahkan diperhatikan. Langkah-langkah yang perlu diperlakukan seorang kameramen sebelum mengambil gambar sesuai dengan SOP. SOP ini kepanjangan dari Standard Operational Procedure. Oke, yang pertama kita kenali dulu jenis kamera yang akan kalian gunakan terlebih dahulu. Pasang bagian kamera sehingga siap digunakan. Kedua, pastikan baterai kamera terpasang dalam kondisi penuh. Jadi kalian cek dulu kira-kira baterainya sudah penuh atau jangan-jangan nanti ketika sebelum waktu digunakan malah sudah habis. Jadi dipastikan itu dipasang dan kondisi sudah penuh. Kemudian nomor 3, pasang memori atau media perekam audio atau video dengan benar, pastikan kapasitasnya mencukupi untuk produksi. Nah, ini juga harus kalian cek selain baterainya masih atau enggak, memori juga harus kalian cek dulu sebelum kalian gunakan. Apakah memorinya penuh? Nanti jangan-jangan ketika kalian mau proses produksi, sudah berangkat dari kantor atau mungkin sudah bawa kamera kemana, ternyata memorinya penuh dan kalian tidak bawa laptop. Nah, itu sangat krusial ya. Jadi silakan dicek memorinya cukup atau enggak. Kemudian nomor 4, hidupkan kamera dan tentukan pengaturan pada kamera. Kalian mau pakai auto atau pakai manual. Tentunya kalau kalian sudah belajar kameranya, sudah kenal kameranya, pasti lebih maksimal ketika kalian bisa men-setting kameranya dengan kondisi settingan manual. Kemudian nomor 5, jika menggunakan pengaturan manual, atur iris atau diafragma, shutter speed, gain, white balance, atau mungkin di kamera juga bisa disebut dengan ISO pada kamera sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalian coba semua menunya, terutama untuk irisnya jalan atau enggak, diafragmanya jalan atau enggak, kemudian shutter speednya bisa atau enggak, kemudian cara mengubah gainnya seperti apa, mengubah white balance-nya seperti apa, kalian pelajari dulu supaya nanti ketika harus disetting dengan kondisi yang harus segera, nah kalian nggak bingung gitu ya. Lanjut nomor 6, pasang headphone atau earphone untuk memastikan perekaman suara pada kamera berfungsi. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi karena memang kamera itu nggak cuma ngerekam gambar tapi juga ngerekam suaranya, kalian harus pastikan dengan menggunakan headphone apakah suaranya sudah masuk atau belum. Kemudian itu biasanya bisa kalian cek, kalian coba record dulu, kemudian kalian play hasilnya dan kalian dengarkan bunyinya atau memang sudah masuk belum suaranya. Itu dicek dulu. Kemudian nomor 7, atur audio level pada kamera sehingga mendapatkan suara sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya di kamera itu ada indikator untuk audionya, kira-kira mau levelnya mau seberapa, kurang besarkah atau mungkin memang terlalu besar, kalian bisa cek audio levelnya, bisa diatur di kameranya. Kemudian nomor 8, cek fungsi tombol yang terdapat pada kamera seperti tombol iris, fokus, zoom, pastikan semua berfungsi dengan baik sebelum melakukan perekaman. Nah, ini juga pengecekan semuanya, mulai dari tombol record mungkin, mulai dari irisnya atau mungkin dari beberapa tombol atau menunya, itu kameranya normal atau enggak. Jadi pastikan sebelum digunakan kamera memang benar-benar sudah kamu cek semuanya, sehingga nanti ketika digunakan waktu produksi tidak ada kendala lagi. Ataupun kalau misal kalian menemukan kendala pada saat pengecekan, bisa kalian cari solusinya dulu, misal ganti kamera yang lain atau mungkin bisa kalian tanyakan kepada orang yang lebih paham tentang menu di kameranya supaya kalian nggak bingung. Setelah itu 9, kamera siap digunakan. Kemudian jangan lupa 10, setelah selesai digunakan pastikan kamera dikembalikan di posisi semula. Posisi semula berarti misal tadi terpasang di tripod, dilepas di tripod, baterai jangan lupa juga dilepas juga, memori juga jangan lupa dilepas. Jadi kondisi sesuai dengan proses awal sebelum digunakan.
Oke. Kemudian SOP untuk peralatan pendukung. Yang pertama di sini ada tripod. Gambarnya seperti di sampingnya ya. Jadi tripod itu salah satu alat pendukung kamera juga yang paling umum digunakan. Untuk SOP tripod yang pertama, pastikan base plate terpasang dengan baik di kamera dan di kepala tripod. Kalau kalian nggak tahu base plate itu apa, biasanya di tripod itu di bagian kameranya, di bagian kepalanya itu kan ada semacam lempengan yang bisa dilepas, kemudian dipasangkan di kameranya. Nah, itu dinamakan dengan base plate. Yang nantinya itu bisa membuat kamera itu terpasang di kepala tripod. Yang terpasang di kamera dinamakan dengan base plate. Kemudian, nomor 2, buka kaki tripod dan pastikan terbuka dengan benar. Jangan sampai terbukanya setengah. Kalau memang kalian pengen tripod itu kuat, silahkan buka sesuai dengan kebutuhannya. Terus nomor 3, pastikan kunci kaki tripod terkunci dengan benar. Biasanya kan setiap kaki tripodnya bisa dipanjangkan itu. Nah, pasti setiap dipanjangkan kan harus dikunci dulu. Jangan sampai kuncinya belum benar-benar kenceng. Takutnya nanti ketika sudah dipasang kamera, nanti salah satu kakinya nggak kenceng, dia turun dan mengakibatkan kameranya jatuh. Kemudian nomor 4, pastikan kunci pen dan tilt pada tripod sudah terbuka sesuai dengan kebutuhan. Nah, tripod sebenarnya ada 2 jenis, ada jenis yang fluid head, ada yang jenis ball head. Untuk yang di gambar sini ini jenis yang fluid head. Jenis fluid head ini biasanya lebih fokus untuk penggunaan video. Tapi yang jenis satunya yang jenis ball head itu biasanya digunakan untuk foto. Nah, di jenis kamera fluid head seperti ini biasanya di kepalanya ada 2 tombol pengunci yang biasanya wajib ada, yaitu untuk tombol kunci pen untuk kameranya bisa tripodnya bisa memutar ke kanan dan ke kiri, atau kunci tilt yang bisa membuat kepala tripodnya itu menonggak ke atas dan menonggak ke bawah. Nah, itu pastikan dulu kira-kira ketika itu dibuka bisa gerak enggak, atau ketika dikunci masih bisa gerak atau enggak. Itu dipastikan dulu. Kemudian nomor 5, pastikan posisi tripod sudah tegak atau lurus dengan menggunakan water pass pada tripod. Nah, di setiap tripod itu biasanya ada titik kecil, biasanya warnanya hijau. Terus biasanya itu disebut dengan water pass. Kalau kalian nggak tahu water pass, kalian bisa browsing gambarnya. Kebetulan tidak saya tampilkan di sini. Biasanya water pass itu ada semacam hijau gitu, di dalamnya ada gelombang, ada airnya dalamnya, kemudian ada gelembung udara. Nah, itu fungsinya untuk menentukan apakah ini posisinya sudah lurus atau belum. Jadi ketika tripod belum lurus, kalian bisa setting dan kalian lihat di water passnya sudah pas di tengah atau belum. Kalau sudah di tengah, biasanya berarti kamera sudah lurus. Nomor 6, jangan tinggalkan kamera terpasang pada tripod yang tanpa mengunci tripod. Jadi ketika kamera sudah dipasang di tripod, jangan sampai kamera itu kamu tinggal dalam kondisinya terkunci di tripod. Biasanya kalau emang nggak digunakan, kamera dilepas dari tripodnya aja, bisa dibawa kameramennya. Jangan sampai meninggalkan kamera terpasang di tripod tanpa pengawasan. Kemudian nomor 7, setelah selesai digunakan, tripod dilipat kembali dalam posisi semula seperti awal sebelum digunakan. Jadi jangan lupa, yang paling sering lupa itu ketika melepas kameranya dari tripod. Nah, base plate-nya itu lupa dikembalikan di tripodnya. Biasanya yang terpasang di kamera tetap di kamera, terus kamera dibawa siapa, tripod dibawa siapa. Nah, itu jangan sampai. Jadi nanti ketika sudah dilepas, base plate-nya dilepas yang dinempel di kamera itu, kemudian dipasangkan kembali ke tripod, baru dikembalikan sesuai dengan posisi semula, dilipat. Oke, alat bantu yang kedua adalah slider. Yang pertama, pastikan base plate terpasang dengan baik di kamera dan slider. Nah, ini slidernya kebetulan ini terpasang juga di tripod. Jadi ini gambarnya ada kamera, ada slidernya, ada tripodnya. Nah, pastikan base plate-nya terpasang dengan baik ya. Jangan sampai cuman masang, yang penting kepasang. Itu harus kenceng karena itu kuncinya untuk kamera itu supaya aman. Kemudian nomor 2, pastikan tripod atau kaki slider terpasang dengan benar
sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya kira-kira mau lebih tinggi atau lebih pendek atau memang slidernya mau di bawah, yaitu silahkan sesuai dengan kebutuhan. Nomor 3, sebelum menggerakkan slider, pastikan slider bersih dari kotoran yang mempengaruhi gerakan slider. Bersihkan dan bila perlu beli pelumas. Nah, karena slider ini dia fungsinya untuk menggerakkan kamera ke kanan dan ke kiri, nah itu kalian bisa cek dulu. Jangan dipasang kamera dulu, kamu cek dulu slidernya itu kira-kira waktu digerakkan halus nggak, ada yang mengganggu nggak pergerakannya. Biasanya kalau kotor bisa kita gunakan kuas untuk membersihkan, atau kita semprot penyemprot untuk membersih kamera itu untuk menghilangkan debu-debunya. Atau memang kalau emang itu sudah lama dan biasanya ada sedikit karat, nah bisa digunakan pelumas untuk memberikan kemudahan dalam berjalan. Jadi slidernya bisa halus gitu jalannya. Pastikan dulu sebelum dipasang ya. Jangan sampai kamera udah dipasang, waktu digerakkan ternyata slidernya bermasalah. Nomor 4, buka kunci slider untuk menggerakkan kamera. Nah, di sini biasanya slider itu pasti ada penguncinya untuk memberi keamanan pada kameranya sendiri supaya tidak jalan kemana-mana ketika tidak digunakan. Jadi pastikan kuncinya itu berguna atau berfungsi dengan baik. Jangan sampai meninggalkan kamera di slider tanpa dikunci. Takutnya dia akan jalan sendiri dan nantinya bisa kamera berjalan ke kanan atau ke kiri, terus beratnya jadi tidak seimbang dan akhirnya jatuh. Kemudian kunci slider dan lepas kamera dari slider jika sedang tidak dioperasikan. Jangan tinggalkan kamera tetap terpasang pada slider jika tidak digunakan. Nah, sudah saya ingatkan sekali lagi. Yang kedua, ketika kamera tidak digunakan atau posisi menunggu produksi, silahkan kamera dilepas, jangan ditinggalkan di alat pendukung baik itu tripod maupun slider. Pastikan kamera selalu aman, dipegang sama kameramennya. Kemudian, nomor 6, setelah selesai digunakan, bersihkan slider, simpan seperti kondisi semula sebelum digunakan. Jadi dibersihkan dulu, siapa tahu tadi ada kotoran yang akan mengganggu pergerakannya, terus disimpan di tas, kemudian dirapikan kembali di alat-alat. Oke, sekarang kita ke tugas. Ada 6, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Yang pertama, apa fungsi pengaturan iris pada settingan kamera? Yang kedua, apa perbedaan setting kamera secara auto dan manual? Yang ketiga, apa fungsi pengaturan audio level pada kamera? Yang keempat, apa fungsi tombol zoom pada kamera? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan base plate? Yang keenam, kenapa kita tidak boleh meninggalkan kamera tetap terpasang pada slider jika tidak digunakan? Oke, silakan dikerjakan, nanti dikirim di grup via WhatsApp. Jangan lupa beri keterangan nama, nomor kelas untuk tugasnya ya. Oke, untuk materi kali ini cukup. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.